Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Rusmaningrum dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pemrograman komputer di mana saya membuat absensi karyawan berdasarkan kehadiran. Gaji karyawan berdasarkan absensi kehadiran. Lalu di sini ada pertama saya akan menjelaskan di sini ada import preprint, itu adalah pretty print, kita membuat tampilan outputnya biar lebih terstruktur nantinya. Lalu ada import pandas, di situ kita mau membaca Excel-nya, nanti memproses menulis dari Excel ke data ke file. Lalu ada import OS, itu merupakan kita mengecek dari file itu apakah sudah ada di komputer apa belum. Lalu untuk from data type, import time delta, itu kita menentukan tanggal dan menghitung tentang tanggal, misalnya dalam 10 hari ke belakang. Lalu ada import random, nanti kita bisa memilih, kita tuh untuk memilih nama-namanya dari nama 10 nama, lalu ada uh, juga 4 status kehadiran, yaitu hadir, terlambat, izin, maupun alpha. Lalu di sini saya membuat nama filenya menjadi absensi karyawan di Excel. Gaji pokoknya saya misalkan sebesar 3 juta. Lalu di sini ada Dev hitung memakan keterangan. Jadi nanti menghitung memakan berdasarkan keterangannya. Untuk keterangannya sendiri ada 4, yaitu hadir, terlambat, izin, dan alpha. Jika hadir maka mendapat 50.000, jika terlambat mendapat 20.000, jika izin dan alpha tidak mendapat apa-apa. Jika menuliskan keterangan di luar dari keempat, misalnya adalah sakit, maka keterangan tidak valid. Seperti itu. Lalu di sini ada kita membuat data absensi karyawannya berjumlah 10 nama karyawan dan 10 tanggal. Jadi ada 10 hari dalam satu nama. Lalu di sini saya membuat nama pegawai list, itu adalah nama-nama karyawannya. Ada Andi, Bima, Citra, Doni, Eka, Fajar, Gita, Hana, Iwan, dan Joko. Untuk 10 tanggal berturut-turut, dari tanggal mulainya saya menggunakan time delta, lalu tanggal listnya dalam 10 hari. Untuk keterangan listnya juga saya membuat hadir, terlambat, izin, dan alpha, lalu ada data absensinya untuk menyimpan data-datanya. Selanjutnya ada for tanggal in tanggal list. Jadi pada tanggal listnya ini nanti akan memuat tanggal beserta nama-namanya. Misal tanggal 1 itu ada 10 nama orang, lalu pada setiap tanggal itu memuat 10 orang, lalu nanti di dalam situ juga ada keterangannya. Jadi keterangannya saya membuat random aja dari kehadiran izin, alpha, maupun terlambat ataupun hadir. Itu jadi tiap orang tuh random. Untuk uang makannya nanti dari berdasarkan status kehadirannya saya akan membuat uang makannya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jika hadir maka mendapat 50.000, jika terlambat maka mendapat 20.000, jika izin dan alpha maka tidak mendapat apa-apa. Lalu pada data absensi append ini tuh kita membuat uh, list dictionary-nya dari nama pegawai, tanggal, keterangan kehadiran, dan uang makannya juga. Selanjutnya ada dep, simpan ke Excel. Jadi nanti dictionary dari yang tadi kita simpan ke Excel. Selanjutnya ada df, dari data frame data, itu kita membuat tabel tadi menjadi data frame. Jadi transformasi kunci. Jadi kayak kita membuat biar data itu bisa diolah lagi dan ditulis. Selanjutnya ada df to Excel, nama file, index, files. Jadi nanti untuk menghasilkan file Excel, untuk index files ini tuh sendiri tuh nanti kita menghilangkan nomor urutnya. Nah, jadi if not os pet exist, nama file Excel. Jadi jika data tidak ditemukan nanti kita harus membuat absensi secara manual sendiri.
Nah, langsung saja ke total memakan data filter. Jadi nanti sebelumnya ini dulu, data filter, nama pegawai. Jadi pada nama pegawai itu kita memastikan perhitungan untuk karyawan-karyawan yang sudah terdata. Misal kita mengambil satu nama yaitu Citra. Nah, si Citra tadi kita menghitung uang makannya. Ada uang makan Citra itu ada berapa, jadi total gajinya juga berapa. Nah, untuk rekap kehadiran data filter, ini juga kita menghitung frekuensi dari status kehadiran itu sendiri. Jadi kayak hadirnya berapa, terlambat berapa, izin berapa, alfa berapa. Ya, seperti itu. Kalau ada data karyawan, kita membuat dictionary-nya dari nama karyawan dan gaji pokoknya. Ini kita detailin lagi dari list data, tanggal, keterangan kehadiran, uang makan, dan juga rekap kehadirannya. Nanti dari rekap kehadiran nanti didetailkan lagi jumlah hadirnya berapa, jumlah terlambat berapa, izin berapa, alfa berapa, dan total uang makan serta total gajinya juga berapa. Nah, ini juga dari data absensi full kita bisa menghitung dari jumlah karyawan 10, tanggalnya juga 10, kita menyimpan di Excel. Untuk nama cari input masukkan nama karyawan ini kita misalkan masukkan karyawan namanya Citra. Nah, jadi kita mengambil inputnya dari situ. Untuk tampilkan detail karyawan, jadi dari nama Citra tadi akan muncul di output eh, nama Citra, kehadiran berapa, terlambat berapa, seperti itu. Lalu kita hitung untuk uang makannya berapa. Jadi dari semuanya akan terhitung total dari gaji karyawannya. Nah, ini seperti biasa itu adalah merupakan program yang dijalankan saat file yang dibuka. Langsung saja kita run. Nah, kita coba masukkan namanya. Nah, maka akan langsung keluar dari dictionary-nya. Dari nama Citra, gaji pokoknya 3 juta, dengan detail absensi, izin, apa, terlambat, dari rekapannya jumlah hadir, sebanyak 1 kali hadir, jumlah terlambat sebanyak 3 kali, jumlah izin sebanyak 4 kali, jumlah alfa sebanyak 2 kali. Dari total uang makannya ada 1.100.110 maaf. Lalu ada total gaji akhirnya 3.110. Nah, eh untuk Excel sendiri saya akan tunjukkan. Ini dia tadi yang sudah dibuat. Jadi ada Andi. Nah, ini ada 4. Pertama kita ada tanggal 4 sebanyak 10 hari, 10 data, 10 nama orang. Andi, Bima, sampai Joko. Nah, ini ada keterangannya sendiri. Itu pun seterusnya. Jadi total sebanyak 100 data. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada penugasan praktikum pemrograman komputer kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.